Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan rahmat, rezeki, kesehatan yang melimpah, serta tidak lupa selalu hari yang indah olehnya. Baiklah, kali ini ada apa di depan saya? Di depan saya tentu saja seperti yang bisa teman-teman bayangkan, ini adalah iPad, tapi saya tidak akan membahas mengenai iPad ini, melainkan saya akan membahas benda kecil yang menurut saya sangat berguna bagi teman-teman yang mungkin memiliki barang dari Apple ini, baik itu iPhone, iPad, apalagi ya barang-barang seperti itulah. Barang ini sebenarnya ya seperti mungkin bisa teman-teman tebak ya, mudah sekali ditebak, ini adalah USB, tapi USB ini dikhususkan bagi para pengguna produk Apple ya. Walaupun dikhususkan untuk para pengguna Apple, bukan berarti USB ini tidak berfungsi sebagaimana USB yang kita jumpai pada keseharian. USB ini sebenarnya bisa kita pergunakan di mana aja ya, di Linux bisa, di Windows bisa, ataupun OS lainnya yang mungkin support USB ini bisa berfungsi sebagaimana USB pada umumnya. Tapi di sini disebut juga mungkin OTG-nya untuk para pengguna iPad atau iPhone. Karena kalau kita perhatikan di sini, teman-teman bisa melihat di sini pinnya ujungnya itu ada dua, yaitu yang untuk USB biasa. Di sini interface-nya ada USB 3.0 dan di sini adalah Lightning port-nya. Karena itu dikhususkan juga untuk para pengguna Apple. Sepertinya di dalamnya sih sudah disematkan ini ya, chip untuk khusus agar ketika kita koneksikan dia ke iPad ataupun iPhone, tentu saja kita harus menginstal aplikasi bawahnya, yaitu iXpand namanya. Ini SanDisk iXpand. Ya saya juga lupa perkenalkan, ini adalah USB keluaran dari SanDisk. Sepertinya khusus Apple menunjuk SanDisk untuk membuat OTG ini, disebutnya SanDisk iXpand. Jadi kalau kita colokkan di sini, otomatis si iPad ataupun iPhone itu akan membaca langsung kalau ini adalah produk iXpand dari SanDisk. Ada juga software bawahnya di dalam. Tapi apa yang ingin saya bahas hari ini bukan mengenai si iXpand ini sendiri. Secara general ya, saya ingin membahas mengenai troubleshoot yang saya alami dan menurut saya cukup untuk membuat repot ya guys. Sebetulnya ada beberapa masalah, tapi masalah ini membuat saya sebetulnya sangat menjengkelkan karena saya sempat putus asa. Udahlah, si USB ini saya anggap rusak karena sama sekali tidak bisa terdeteksi kembali di iPad ataupun iPhone. Walaupun mungkin tetap terdeteksi ya di Windows, jadi masih berfungsi sebagaimana USB pada umumnya, tapi tidak bisa lagi terdeteksi di iPad. Selesai cari-cari, coba-coba, akhirnya saya menemukan caranya. Walaupun sedikit agak sulit menemukan di mana caranya, karena di troubleshoot pada halaman iXpand sendiri saya tidak menemukan ya permasalahannya. Rupanya permasalahannya sebetulnya cukup sepele. Nah, jika teman-teman ingin tahu seperti apa, saya coba masukkan dulu. Nah, ini akan saya coba colokkan. Di sini nanti dia tidak akan bisa mendeteksi guys. Seperti ini memang masuk. Ini adalah iXpand drive. iXpand drive would like to communicate with SanDisk iXpand flash drive. Kita chat allow. Nah, ini ada software bawahnya yang harus kita install dulu. Di sini dia tidak akan mau mendeteksi. Seperti apakah errornya? Teman-teman bisa perhatikan nanti. Ya, seperti ini. Ini adalah troubleshoot ketika iXpand tidak dapat terdeteksi pada iOS. Sebetulnya masalah ini ada beberapa pemecahan solusi yang dikiranya dapat membantu, seperti kita harus merestart si iPhone-nya atau iPad-nya, benar-benar kita matiin, tunggu beberapa detik baru kita nyalain kembali dan colokkan kembali iXpand-nya ke si iPad ataupun iPhone. Itu sudah saya coba, nggak bisa. Ada juga yang bilang kalau kita harus update firmware dari iXpand drive-nya ini sendiri. Itu udah saya lakukan juga, masih nggak bisa, masih begini juga. Udah saya format juga menjadi XT-FAT atau FAT32, yang mana kedua format tersebut support di Apple, baik iOS ataupun yang versi desktopnya, tetap juga nggak bisa. Sih bener-bener galau guys. Kenapa ya jadi bisa seperti ini? Itu pada awalnya si flash di sini sendiri kan sering saya pergunakan, terutama karena saya main di mining cryptocurrency juga, sering saya pergunakan untuk coba-coba OS yang Linux-nya ya guys ya. Kita pakai boot up dari USB. Saya pernah beberapa kali menggunakan USB ini untuk boot up maupun RevOS atau HiveOS. Namun yang saya temukan, masalahnya ini terjadi ketika saya format
ke dalam ke dalam OS HiveOS. Saya sudah coba di RevOS, tidak masalah ketika saya convert back, dalam artian ketika saya sudah install RevOS di dalam ini, saya telah selesai melakukan testing pada RevOS dan saya ingin pergunakan kembali SanDisk ini sebagai external storage dari iOS. Akhirnya kan saya harus format kembali ke XTFAT atau FAT32 ya. Itu sudah saya lakukan ketika saya mencoba RevOS dan bisa langsung terdeteksi di sini kembali, nggak ada masalah. Tapi ketika saya coba di HiveOS, saya coba install HiveOS dan saya lakukan testing. Setelah saya selesai testing HiveOS, saya format kembali ini menjadi XTFAT ataupun FAT32. Nggak bisa guys, inilah permasalahannya yang muncul itu seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Alright guys, setelah kita coba ya langkah-langkah yang tadi sudah saya jabarkan dan saya praktekkan, kita tes lagi nih apakah si eExpand-nya dapat terbaca. Hopefully dia dapat terbaca dengan benar. Kita colokkan. Oke, allow aja, kita allow. Ya, akhirnya si eExpand-nya berhasil terbaca guys. Berarti tadi masalahnya seperti itu ya. Sebetulnya agak unik juga masalahnya karena itu hanya terjadi ketika saya format si eExpand-nya itu untuk menangani OS Linux HiveOS ya. OS Linux yang diperuntukkan untuk mining yaitu HiveOS. Kalau saya coba untuk format di RevOS itu nggak masalah, nggak tahu gua kenapa, karena mungkin ya masing-masing OS kan unik ya guys, walaupun dia sama-sama Linux based tapi unik lah untuk memperlakukan bagaimana format yang akan digunakan oleh operating system tersebut. Baiklah, mungkin tutorial singkat ini dapat berguna bagi teman-teman yang memiliki SanDisk eExpand dan bingung sekali kenapa harus tidak terbaca si eExpand-nya karena telah melakukan beberapa kali format ya. Bisa mungkin juga permasalahannya bukan hanya karena format Linux ya, mungkin teman-teman entah melakukan format karena apa, kemudian tiba-tiba saja berubah dari MBR berubah menjadi GPT, itu pasti akan mengakibatkan eExpand tidak dapat terbaca pada iOS seperti ini. Untuk itu kita tadi hilangkan dulu si GPT-nya, kita format kembali ke dalam MBR format untuk format dari USB-nya ini sendiri dan dia akhirnya dapat terbaca. Baiklah, sekian guys, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pengucapan serta penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.